Perkenalkan, nama saya Yohanes Dandi, manajemen kelas B, NIM B1021231049. Di sini saya akan membahas perusahaan dagang metode perpetual di PT Waserba 81. Untuk yang pertama, saya akan membahas jurnal umum. Pada jurnal umum kita akan masuk ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Desember. Nah, pada tanggal 1 Desember di sini di transaksi dikasih keterangan bahwa membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400.000. Nah, pada jurnal umum kita catat di keterangan yaitu beban sewa berada di posisi debit dan kas BNI berada di posisi kredit. Untuk selanjutnya yaitu tanggal 3 Desember. Pada tanggal 3 Desember ini membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin 2/10, N/30 freight on board atau FOB shipping point sebesar 21.600.000. Nah, di jurnal umum kita catat pada tanggal 3 yaitu pembelian kita masukkan di kolom debit dan utang dagang kita masukkan di kolom kredit. Selanjutnya transaksi ketiga pada tanggal 4 Desember. Nah, pada tanggal 4 Desember yaitu membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember yang kemarin sebesar 500.000. Pada jurnal umum kita tulis yaitu beban kirim pembelian itu berada di posisi debit dan kas berada di posisi kredit. Selanjutnya yaitu tanggal 6 Desember yaitu menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Head Mini dengan termin kredit sebesar 2/0, N/30 FOB shipping point senilai 8.500.000. Beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut adalah 5 juta. Nah, di sini pada tanggal 6 Desember kita kasih pada keterangannya itu yaitu piutang dagang sebesar 8.500.000 dan penjualan sebesar 8.500.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember. Pada tanggal 7 Desember yaitu penerimaan pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900.000 tanpa diskon penjualan. Nah, pada tanggal 7 kita masukkan dalam kas ke dalam kolom debit dan piutang dagang ke dalam kolom kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 10. Pada tanggal 10 di sini mencatat penjualan tunai dari tanggal 1 Desember sampai 10 Desember sebesar 27.200.000. Beban pokok penjualannya adalah 16 juta. Pada tanggal 10 ini kas kita taruh di posisi debit dan penjualan kita taruh di posisi kredit. Selanjutnya itu tanggal 12. Pada tanggal 12 ini yaitu melunasi utang pembelian barang pada tanggal 3 Desember kemarin. Utang dagang kita taruh di keterangan utang dagang kita taruh di posisi debit dan kas kita taruh di posisi kredit. Selanjutnya yaitu dan diskon pembeliannya selanjutnya tanggal tadi sebelum di tanggal 12 itu di bawah kas ada diskon pembelian sebesar Rp432. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tanggal 15 yaitu pada tanggal 15 itu membayar pemuatan iklan
mohon maaf, selanjutnya itu tanggal 14. Pada tanggal 14 itu yaitu Galeri Hat Mini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Beban pokok penjualan barang yang diretur adalah 900. Nah, pada tanggal 14 ini kita di keterangan kita tulis penjualan, lalu ditaruh di kolom debit, serta di bawahnya ada piutang dagang, kita masukkan di kolom kredit. Selanjutnya tanggal 15. Pada tanggal 15 itu membayar pemuatan iklan di majalah wanita atau Lutfira sebesar 2.600.000. Nah, pada tanggal 15 ini di keterangan kita tulis beban iklan dimasukkan ke dalam kolom debit sebesar 2.600.000 dan kas berkurang di posisi kredit di bawah beban iklan. Selanjutnya pada tanggal 16 itu menerima pelunasan piutang dari Galeri Hat Mini. Nah, jadi di keterangan kas kita taruh di posisi debit dan diskon penjualan juga kita taruh di posisi debit, lalu piutang dagang kita taruh di posisi kredit. Selanjutnya itu tanggal 19, yaitu tanggal 19 ada membeli barang dagang secara tunai sebesar 1.800.000. Di tanggal 19 ini kita keterangan kita kasih pembelian dan kas kita masukkan di kredit, pembelian kita masukkan di debit. Selanjutnya yaitu ada masih tanggal yang sama, yaitu tanggal 19, yaitu melunasi hutang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9 juta tanpa mendapatkan diskon. Pada tanggal 19 ini kita hutang di keterangan kita kasih keterangan hutang dagang sebesar 9 juta di posisi debit, sedangkan kas kita taruh di posisi kredit. Nah, untuk berikutnya jurnal umum ini ke bawahnya kita tinggal kasih keterangan sesuai yang ada di transaksi, lalu dipindahkan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar. Nah, untuk buku besar masih sama seperti sebelumnya, kita tinggal memindahkan akun-akun yang berada di jurnal umum, terus pindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan akunnya sendiri. Misalnya ada di sini ada kas, kita juga pindahkan ke dalam kolom kas juga. Sedangkan piutang kita pindahkan ke dalam piutang tabel piutang semua. Lalu persediaan barang dagang kita juga pindahkan ke persediaan barang dagang juga. Selanjutnya ada asuransi biaya dibayar di muka, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon, dan toko. Terus ada juga beban retur penjualan, diskon penjualan, beban pokok, dan lain-lain. Itu kita tinggal sesuaikan dari jurnal umum, lalu pindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan akun yang ada. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, untuk buku besar, untuk kas kita pindahkan, masukkan ke dalam kas, sedangkan beban pokok penjualan kita taruh di kotak beban pokok penjualan juga. Selanjutnya yaitu kita akan neraca saldo, membahas neraca saldo. Nah, untuk di neraca saldo ini ada sebanyak 35 akun yang ada di buku besar tadi. Untuk neraca saldo yaitu kita ambil dari hasil akhir daripada akun-akun yang ada di buku besar ini. Contohnya kas kita ambil hasil akhirnya yaitu 27.787.000. Lalu kita masukkan ke dalam neraca saldo
kasnya juga di kredit. Tadi kan kasnya berada di kredit tuh, jadi kita masukkan ke dalam neraca saldo ini, kita pindahkan di kredit juga sebanyak 27.787.000 di sini kurang nolnya. Lalu selanjutnya itu ada piutang dagang, kita juga masukkan ngikutin hasil akhir piutang dagang di buku besar ini. Jadi piutang sebesar piutang dagang sebesar 43.550. Kita masukkan sini dalam kolom kredit. Nah, jika dia berada di posisi dalam akun buku besarnya, dia berada di posisi kredit hasil akhirnya, maka di neraca saldo kita juga akan memasukkannya ke dalam kolom kredit seperti akumulasi depresiasi peralatan toko. Karena di buku besarnya dia itu berada di kredit, jadi di neraca saldo kita juga menaruhnya di kredit sebesar 8.900.000. Untuk akun-akun berikutnya kita tinggal isi sesuai yang udah tertera, kayak seperti kas yang berada di kredit dimasukkan ke debit, piutang dagang yang berada di debit masukkan di posisi debit juga. Terus misalnya di buku besar akumulasi depresiasi peralatan toko tadi itu berada di kredit, yang di buku besarnya berada di kredit, jadi di neraca saldo ini juga ditaruh di kredit. Begitu juga nanti yang bawah-bawahnya sampai pada hasil akhirnya, yaitu sebesar 1.441350. Di posisi kredit juga sebesar itu. Selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini ada 8 penyesuaian yang saya sesuaikan. Untuk yang pertama itu ada beban pokok penjualan, yaitu di tanggal 31 kemarin sebesar 12 juta. Terus persediaan barang dagangnya di kredit sebesar 20 juta juga. Selanjutnya yang kedua itu yang harus diberikan adalah beban asuransi sebesar 1.875.000. Terus asuransi dibayar di muka itu sebesar kita taruh di kredit. Terus yang ketiga adalah beban perlengkapan toko. Untuk beban perlengkapan toko ini kita masukkan di kolom debit, sedangkan perlengkapan tokonya kita masukkan di posisi kredit. Lalu berikutnya adalah peralatan toko sebesar beban peralatan toko sebesar 8 juta di debit dan peralatan toko berada di kredit. Untuk berikutnya itu adalah peralatan kantor sebesar 15 juta di posisi debit. Selanjutnya ada yang keenam itu beban penjualan. Beban penjualan tuh beban gaji penjualan kita taruh di 1.200.000. Habis itu ada beban gaji administrasi juga 800. Terus utang gaji kita taruh di posisi kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya adalah beban LAT kantor, listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon sebesar 455.000. Jadi ada beban LAT toko sebesar 1.365.000. Lalu kita bayar terus taruhkan di kredit sebesar 1.820.000. Untuk jurnal penyesuaian yang terakhir yaitu beban bunga. Beban bunga kita taruh di kredit sebesar 1.500.000 dan utang bunga berada di kredit dengan jumlah akhir yaitu 56.195.000. Berikutnya itu adalah buku besar setelah penyesuaian. Nah, untuk buku besar setelah penyesuaian
Ini penyesuaian di akhirnya sebesar 196.238. Terus asuransi dibayar di muka penyesuaiannya sebesar 7.750. Terus perlengkapan toko 1.500.000. Akumulasi depresi berada di kredit 37 juta. Terus selanjutnya ada utang gaji yang disesuaikan. Terus akumulasi depresi perawatan di kantor, beban yang masih harus dibayar itu ada penyesuaian juga. Terus utang bunga, beban bunga juga disesuaikan. Di sini ada lagi beban pokok penjualan, beban gaji penjualan. Ini semua yang ada di jurnal penyesuaian tadi. Beban perlengkapan, beban listrik, air, dan telepon yang disetujui penyesuaian. Lalu ada beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan, lalu juga ada beban asuransi. Terakhir itu beban listrik, itu sudah disesuaikan. Selanjutnya yaitu adalah kertas kerja. Nah, untuk kertas kerja ini kita tinggal memasukkan semua akun-akun yang berada di jurnal umum, neraca saldo, terus jurnal penyesuaian, lalu ada isi surat rugi dan neraca saldo terus rugi. Kita tinggal pindahkan, lalu jika debit ketemu debit maka dia akan bertambah. Contohnya di sini ada di ayat jurnal penyesuaian sama dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi jika debit ketemu debit maka dia akan bertambah. Contohnya di sini di ayat jurnal penyesuaian ada 12 juta, ketemu neraca saldonya 40, maka dia akan ditambah lalu dijumlahkan bawahnya, dikurang. Habis itu hasil di bawahnya kita akan tambahkan lagi. Jika misalnya kredit ketemu debit maka akan dikurangkan, jika debit ketemu debit kita tambahkan. Untuk hasil akhirnya yaitu di neraca saldo seperti yang ada di sebelumnya. Ayat jurnal penyesuaian juga sama, masih seperti sebelumnya juga. Terus ada neraca saldo setelah disesuaikan juga sebesar ini. Untuk ikhtisar laba rugi itu dengan hasil akhir 958.245. Ini ada hasilnya yaitu ini 1.500.000 hasil akhirnya. Sedangkan di neraca saldo yaitu 534.325. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.